4 dari Kabupaten Tapin, HSU, HSS, Galangan, HST, dan Bapak Ibu semua. Baik, mengawali ini kami mohon izin karena sebetulnya ini harusnya yang menyampaikan adalah Pak Kapokja kami, Pak Didi Wirianto. Hanya saja beliau saat ini berhalangan karena sedang melakukan survei untuk kesiapan food estate yang akan dilakukan oleh BRG di Kalimantan Tengah. Saya sendiri ada di Riau, ada di Provinsi Riau, jadi mohon izin nanti mungkin tidak bisa ikut sampai habis acaranya karena di sini kita sedang melakukan koordinasi dengan Pak Sekda setempat. Baik, langsung saja karena waktunya tidak panjang. Pertama, kami ingin menyampaikan tadi slide pertama dulu, Mas, tolong menyampaikan peta gambut dunia. Nah, di sini kita akan mencoba meng-highlight bahwa sebetulnya Indonesia sendiri itu di dalam peta gambut dunia merupakan negara terluas keempat yang memiliki gambut. Artinya setelah Kanada dengan 170 juta hektar dan Amerika Serikat 40 juta hektar, kita memiliki gambut seluas 14,5 juta hektar. Artinya kalau secara khusus lagi gambut tropis, Indonesia merupakan negara dengan gambut tropis terbesar di dunia. Jadi memang kalau bicara masalah gambut tropis dengan gambut yang ada di Kanada dan Amerika Serikat pastinya berbeda karena material penyusunnya juga berbeda. Di mana kalau di belahan Eropa Utara misalnya gambut itu bisa dipanen untuk dijadikan semacam briket untuk memanaskan air di musim dingin. Sedangkan di Indonesia sendiri bahan bakunya terdiri dari pohon-pohon besar, batang-batang pohon sehingga sangat mudah terbakar. Lanjut, ini kondisi umum kerusakan gambut di Indonesia kira-kira seperti ini. Yang pertama itu selain kita memiliki gambut terbesar di dunia, gambut tropis terbesar di dunia dengan 15 juta hektar, itu kalau diasumsikan itu lebih besar dari Pulau Jawa 15 juta hektar itu. Jadi dari 15 juta hektar itu kerusakannya yang utama adalah terbakar. Ini terbakar yang sulit sekali penanggulangannya. Yang kedua adalah berkanal. Kanal sendiri kita sudah melakukan kajian, setidaknya dari 178 KHG yang sudah kita analisis, itu panjang kanalnya sekitar 239.000 kilometer. Itu hampir setara 6 kali panjang keliling planet bumi. Jadi ini luar biasa kerusakan yang ada di ekosistem gambut di Indonesia. Itulah kenapa kita perlu untuk melakukan upaya pemulihan. Kemudian setelah itu ada kerusakan berupa tutupan lahan terbuka, tinggi muka air di atas 0,4 meter dan tereksposnya sedimen berspirit. Lanjut, inilah yang menjadi dasar bahwa Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 menerbitkan Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut diberi tugas dua hal, yaitu melakukan koordinasi dan fasilitasi. Ini mohon slide sebelumnya, Mas. Slide sebelumnya. Ya, ini melakukan koordinasi dan fasilitasi di 7 provinsi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Apa yang koordinasi dan fasilitasi apa yang kita lakukan? Ini setidaknya ada 9 fungsi yang dimandatkan oleh Presiden kepada BRG. Kemudian ini kalau kita lihat, ini slide-nya, oke, yang ini ya. Ini 9 fungsi yang diberikan mandat oleh Presiden kepada BRG, diantaranya koordinasi dan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan kerjasama, pemetaan KHG, penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya, konstruksi infrastruktur pembasahan gambut melalui sumur bor, sekat kanal, dan lain sebagainya, penataan ulang pengolahan areal gambut terbakar, sosialisasi dan edukasi restorasi, supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Lanjut, kalau kita melihat jejak kebijakan perlindungan gambut,
sebetulnya gambut itu sudah mulai diatur dari tahun 1990 melalui Kepres 3 tahun 9 pengelola kawasan lindung. Di situ disampaikan bahwa gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter itu ditetapkan menjadi fungsi lindung. Sedangkan yang kurang dari 3 meter bisa dilakukan budidaya. Peraturan ini terus sampai dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019, dan yang secara khusus mengatur gambut akhirnya diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Di situ disampaikan bahwa fungsi lindung ekosistem gambut adalah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Juga disampaikan bahwa fungsi lindung ekosistem gambut itu minimal 30% dari luas total KHG secara nasional. Jadi artinya fungsi lindung ekosistem gambut itu memiliki luas tertentu dari tadi 14,9 juta hektar itu. Sedangkan sisanya bisa dibudidayakan oleh masyarakat setempat. Secara spesifik lagi mengenai PP yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, slide selanjutnya, Mas Budi, itu mengatur 4 hal. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan diatur melalui ekosistem gambut. Pertama dilakukan inventarisasi atau pemetaan. Ada 13 parameter yang diinventarisasi dari setiap areal gambut di KHG. Salah satunya adalah mengukur kedalaman gambut. Nah, dari data-data 13 parameter itu digunakan untuk menetapkan fungsi, baik itu fungsi lindung ataupun fungsi budidaya. Jadi tadi fungsi lindung sendiri adalah yang gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dengan proporsi minimal 30% dari luas gambut secara nasional. Kemudian dari situ disusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau RPPEG. RPPEG ini dibuat sequence dari mulai RPPEG nasional, kemudian dijabarkan dalam RPPEG provinsi dan didetailkan dalam RPPEG kabupaten. Jadi secara nasional sudah disusun, kemudian selanjutnya gubernur menyusun RPPEG provinsi dan bupati atau wali kota menyusun RPPEG kabupaten atau kota. Isi dari RPPEG sendiri terdapat 3 hal. Yang pertama adalah pemanfaatan. Pemanfaatan untuk ekosistem lindung gambut, pemanfaatan untuk fungsi budidaya ekosistem gambut. Untuk fungsi lindung ekosistem gambut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jasa lingkungan. Sedangkan di fungsi budidaya, di yang kurang dari 3 meter, itu kalau di kawasan hutan bisa diberikan izin HTI HPH, bisa masyarakat bisa mendapatkan akses untuk hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan lain-lain. Sedangkan di APL, di non-kawasan hutan, bisa dijadikan perkebunan skala sektor usaha atau kebun masyarakat. Sedangkan kegiatan pengendalian ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pencegahan kerusakan ekosistem gambut. Pencegahannya baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Pencegahan ini termasuk kegiatan-kegiatan preemptif, termasuk apa yang sedang kita lakukan saat ini, sosialisasi, penyuluhan, patroli, dan lain sebagainya. Kemudian perlindungan dan pemulihan. Sebetulnya kegiatan-kegiatan perlindungan dan pemulihan ini konsepnya sama, bahwa ini adalah untuk mengatasi kerusakan gambut. Bedanya penanggulangan ini dilakukan merupakan respon cepat terhadap terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Sedangkan pemulihan ini dilakukan terhadap gambut yang telah rusak sebelumnya. Jadi penanggulangan ini misalnya terjadi kebakaran secara cepat,
kalau di peraturannya diatur sampai dengan 30 hari langsung dilakukan, kalau misalnya ada kebakaran langsung dilakukan pemadaman, dilakukan isolasi terhadap, areal yang rusak, pembuatan tabat atau cara-cara lain. Setelah itu, kalau yang sudah lama, termasuk Badan Restorasi Gambut sendiri, di sini pemulihan itu, kegiatannya ada 3, ada rehabilitasi, restorasi, ataupun dengan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sebetulnya restorasi ini bagian dari kegiatan pemulihan. Kegiatannya bisa banyak hal, karena ini adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat keterlanjuran di masa lalu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Deputi bahwa kita sendiri sudah melakukan analisis terhadap ekosistem gambut di seluruh di 7 provinsi untuk memulai kegiatan restorasi atau pemulihan. Jadi dengan melihat kejadian kebakaran yang berulang dengan kanal-kanal yang ada, dilakukan analisis dan didapat peta indikatif restorasi gambut. Atas dasar peta itu kita lakukan restorasi dengan arahan-arahan tindakan sesuai dengan gejala kerusakan yang ada. Jadi kalau kebakaran berulang kita beri sumur bor, untuk kanal-kanal yang banyak kita sekat, kita berikan sekat kanal atau ditimbun atau dengan penimbunan kanal untuk areal-areal di fungsi lindung ekosistem gambut. Yang ketiga adalah pemeliharaan melalui pencadangan dan pelestarian fungsi ekosistem gambut. Untuk PP 71 sendiri sudah disempurnakan lagi melalui PP 56 PP 57 sorry salah tulis ini PP 57 tahun 2016 dan sudah ada beberapa pedoman atau petunjuk teknis yang mengatur mengenai apa yang dijelaskan dalam PP 71 2014 ini. Lanjut Mas Budi, di antaranya adalah tahun 2017 setidaknya ada 4 permen yang diterbitkan, Permen 14, Permen 15, Permen 16, dan Permen 17 yang mengatur dari mulai inventarisasi, inventarisasi, pemetaan, penetapan fungsi. Bisa dilanjut Mas Budi slide-nya, slide berikutnya. Kemudian ada penetapan titik penaatan serta pedoman pemulihan ekosistem gambut. Selain itu ada juga Permen 10 tahun 2019 yang mengatur bagaimana cara menentukan kubah gambut. Jadi untuk fungsi lindung sendiri selain gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, juga kubah-kubah gambut itu dimasukkan dalam klasifikasi fungsi lindung ekosistem gambut. Cara menentukan kubah gambut diatur dalam Permen 10 2019 dengan menggunakan hukum Darcy atau Darcy Law. Nah, ini adalah kriteria kerusakan ekosistem gambut berdasarkan PP dimaksud bahwa ekosistem gambut dinyatakan rusak apabila untuk fungsi lindung itu ada 3 hal, 3 kriteria dinyatakan rusak. Yang pertama adalah bila terdapat drainase buatan, artinya ada kanal-kanal di wilayah gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung, yaitu wilayah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, di kubah gambut, itu kalau ada kanal, itu dikategorikan sebagai sebagai ekosistem gambut yang rusak. Makanya itu harus dilakukan pemulihan dengan cara melakukan penimbunan kanal. Kemudian tereksposnya sedimen berpirit. Sedimen berpirit ini memang ini sedimen beracun jadi bisa mempengaruhi vegetasi yang ada di atasnya. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya pengurangan luas tutupan lahan di fungsi lindung ekosistem gambut. Sedangkan untuk fungsi budidaya hanya 2, yaitu muka air tanah lebih dari 0,4 meter dan tereksposnya sedimen berpirit. Ini kenapa di fungsi budidaya itu kriterianya adalah tinggi muka air tanah. Karena di fungsi budidaya, beda dengan di fungsi lindung, dimungkinkan untuk dibangun kanal-kanal. Karena ini diperuntukkan untuk aktivitas budidaya, artinya memang
kanal-kanal tersebut memang diperlukan sehingga bisa dilakukan budidaya, hanya saja kita melakukan pengaturan tata air di dalamnya. Jadi dalam PP ini disampaikan bahwa eh, toleransinya adalah 0,4 meter karena berdasarkan hasil riset dengan toleransi 0,4 meter tanaman budidaya masih bisa tumbuh dengan optimal. Itulah kenapa sekat-sekat yang dibangun oleh BRG itu memiliki pelimpasan dengan tinggi sekitar 0,4 meter. Jadi itu, dan ini pun dikontrol pada titik penaatan. Jadi artinya kalau di lahan-lahan konsesi itu seluruh arealnya dibagi dalam wilayah blok-blok, dan 10% dari blok itu ditetapkan untuk ditempatkan sebagai titik penaatan untuk diukur tinggi muka airnya. Jadi itu nanti yang akan dijadikan landasan dalam menentukan apakah kegiatan pemulihan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan berhasil atau tidak. Lanjut, Mas Budi. Ini adalah kriteria keberhasilan pemulihannya. Jadi diatur di Permen LHK nomor 16 tahun 2017. Yang pertama itu tidak tereksposnya sedimen berpirit atau kuarsa di bawah lapisan gambut. Sedimen berpirit ini Fe, komponen fero. Jadi kalau kita melakukan pembasahan sampai dia gambut itu tergenang, biasanya nanti sedimen berpirit ini akan mengendap ke dalam gambut dan jadi tidak terekspos lagi, karena kalau terekspos tercampur dengan oksigen bisa teroksidasi, dan inilah yang menyebabkan menyebabkan tanah gambut ini menjadi tidak bisa untuk dimanfaatkan atau dibudidayakan. Kemudian muka air tanah lahan gambut kurang dari 0,4 meter pada titik penaatan tadi dengan cara melakukan penataan air di areal tersebut. Kemudian lebih baik dari kriteria baku kerusakan ekosistem gambut. Untuk kriteria baku kerusakan ekosistem gambut saat ini sedang disusun indeksnya. Jadi nanti selain kita punya indeks kualitas lingkungan hidup, sedang disusun juga indeks kualitas ekosistem gambut. Kemudian yang terakhir itu adalah jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 batang per hektar pada tahun ketiga. Ini khusus untuk kegiatan-kegiatan pemulihan yang dilakukan dengan cara revegetasi. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut umum saja, karena nanti pendetailannya akan disampaikan